merajut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita yang sangat menarik, yaitu cerita Tuan Tanah Bongkok. Cerita ini sangat populer di Kabupaten Tangerang. Dengarkan ya. Alkisah dahulu kala di sebuah desa yang kini dikenal sebagai Kampung Pulo Teluk Naga. Tepatnya di seberang eretan anak sungai Sadane, tinggallah seorang tuan tanah berotak kejam dan tak kenal toleransi dengan orang lain. Ia dikenal dengan sebutan si Tuan Tanah Bongkok. Sifatnya yang kejam dan berkuasa di kala itu menjadikan ia satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh seluruh warga kampung seberang. Setiap kali ia melewati perkampungan warga lalu bertemu dengan siapa saja yang berpapasan dengannya, maka tanpa pun begitu ringan melayang dan mendarat di pipi orang itu. Kecuali bagi mereka yang membungkuk, punten tuan, sedikit ampunan dan belas kasih pasti akan diberi. Dengan tubuhnya yang gagah dan ilmu silat yang tinggi, ia sering menyombongkan diri. Ayo, siapa berani? Ayo! Semua warga sudah semakin geram dengan kelakuan sifat tuan tanah kayak kejam itu. Bagaimana tidak, segala hasil panen warga yang sudah susah payah mereka garap ia rampas begitu saja. Suatu sore, seperti kebiasaannya, si tuan tanah bersama Jawara berjalan-jalan sekitar perkebunan tebu. Hobinya tidak lain, senang mengganggu setiap orang yang dijumpainya. Saat itu tidak ada seorang pun yang mau melintasi jalan yang biasa dilalui si tuan tanah, kecuali segerombolan anak yang sedang pulang main. Hei, ayo pulang, ayo! Ke sawah, antong ke sawah. Tidak sengaja salah seorang mereka menabrak tubuh si tuan tanah dari arah belakang. Berani sekali kau bocah kecil. Lihat wajahku, bajuku, tak semua kena becekan ini. Mereka semua terkekeh melihat tubuh si tuan tanah yang berlumah tanah. Lalu terdengar dari kejauhan anak mereka, maafkan aku tuan, maafkan, aku tidak sengaja. Awas saja kau bocah kecil, takkan kubiarkan kau lolos dari tanganku. Keesokan harinya si tuan tanah datang mengambil seluruh isi kampung. Tanpa belas kasih ia menyiksa para wanita dan anak-anak yang ada di kampung sana. Ampun tuan, ampun tuan, ampun. Rupanya ia telah melampiaskan rasa sakit hatinya terhadap anak yang sudah mempermalukan dirinya di waktu itu. Maka dikerahkannya seluruh anak buah dan para jawara untuk mencari anak itu. Hei jawara, cari anak itu sampai ketemu dan bawa ke hadapanku. Rupanya suara keributan itu pun terdengar dari sebuah sudut rumah. Orang tua anak itu pun segera menyadari bahwa aksi amukan si tuan tanah berasal dari anaknya. Suasana mencekam, menyeruak menyelimuti ketakutan sang ibu. Bagaimana ini Abah? Pasti anak kita akan dibunuh. Ibu gak mau sesuatu terjadi pada anak kita. Ayo lakukan sesuatu Abah. Sang ayah kemudian meminta anak itu untuk pergi melarikan diri ke sebuah tempat yang jauh dari perkampungan warga. Pergilah nak, cepat sebelum tuan tanah datang ke sini. Pergilah di dekat sumur tua. Jika keadaan sudah aman, Abah akan menjemputmu di sana. Benar saja anak itu nggak bermata. Dengan segenap tenaga dan susah payah, sampailah ia di dekat sumur tua, lalu ia mulai bersembunyi. Konon, sumur tua itu tempat para singa bidadari untuk mandi dan bermain. Maka dalam keadaan teraniaya dan diliputi kecemasan yang luar biasa, berdoalah anak itu.
kepada Yang Maha Kuasa agar diberi pertolongan dari kejaman si tuan tanah. Gusti, aduh Gusti Maha Kuasa, pentosan abdi. Gusti, pentosan abdi, anu tegar sareng siang. Ajaib! Secepat kilat doa anak itu langsung dikabulkan. Tiba-tiba muncullah para bidadari dari langit. Jangan takut wahai bocah kecil, tangismu telah mengetuk hati kami, dan bulir air matamu yang berjatuhan adalah jawaban doa yang akan menolongmu. Katakan sesuatu, aku akan membantumu. Apakah kau benar bidadari? Wah, cantik sekali. Wahai bidadari yang baik hati, aku ingin si tuan tanah merasakan apa yang kami rasakan. Aku ingin kau menghukumnya atas apa yang telah ia perbuat dari kampung kami. Bisakah kau menolongku? Tentu saja bisa, wahai bocah kecil. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Tiba-tiba langit gelap. Tubuh si tuan tanah yang sombong itu semakin mengecil. Begini ceritanya. Kenapa langit tiba-tiba gelap? Kenapa ini? Kenapa tubuhku? Kenapa? Sejak saat itu orang mengenalnya dan memanggilnya si tuan tanah bongkok. Agar tidak disebut orang yang sombong, setiap melewati orang yang lebih tua, anak-anak di kampung seberang memberi penghormatan setengah membungkuk. Nah, nilai moral apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Sikap saling menghormati dan menghargai harus ditanamkan sejak dini, agar kelak dewasa tidak menjadi orang yang angkuh terhadap orang lain. Maka belajarlah menghargai orang lain seperti kau menghargai dirimu sendiri. Sekian cerita Tuan Tanah Bongkok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.